Ahmad Khairi beserta seluruh jamaah Majlis Ta'lim Nurul Ulum, terkhusus kepada sahibil hajah Ibu Ahmad Khairi, Ibu Ahmad Khairiyah. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya dan barakah, serta diberi kemuliaan dari dunia sampai akhirat beserta seluruh keturunannya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita senantiasa selalu taat kepadanya. Karena dengan taat kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang mulia dari dunia sampai akhirat. Orang yang takwa kepada Allah adalah orang yang paling beruntung. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang bisa mengatur, tidak ada yang berkuasa kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus mempunyai kalimat yang kokoh. Kalimat yang kokoh itu akan mempengaruhi gerak hidup kita. Ketika kita yakin bahwa orang yang bertuhankan Allah, orang yang beragama Islam, orang yang bertuhankan Allah, nabinya Nabi Muhammad, maka ketika disuruh pindah kepada yang lainnya, maka dia tidak akan pernah mau apapun resikonya. Itu namanya barakah dari kalimat yang ada pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu kita harus mempunyai kalimat yang baik, kalimat yang kokoh di dalam hati kita. Caranya majalisul ilm, kumpul dalam majlis-majlis ilmu, sehingga nanti kita akan mendapatkan mutiara-mutiara hikmah yang disampaikan oleh muballighnya, oleh penyampainya atau dai-nya, sehingga dengan demikian kita nanti bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita yakin bahwa Nabi Muhammad Allah adalah Tuhan kita? Karena kita tahu bahwa tidak ada sesuatu apapun yang ada dengan sendirinya. Tidak mungkin. Sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakan. Pencipta langit, pencipta bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di dalam dan di luarnya, semuanya pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan namanya Tuhan atau Sang Pencipta. Di dalam Islam diajarkan inni anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, pencipta langit, bumi dan seluruhnya. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali aku. Jadi kita diajarkan bahwa Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya. Berarti kita yakin bahwa ada Tuhan yang harus kita patuhi, yang di dalam Islam disebut Allah. Itu cara, makanya wujud kidam. Allah itu pasti wujud. Kenapa? Ya karena tadi ada langit, ada bumi, ada matahari. Barangnya wujud, yang menciptakan pasti wujud. Itulah secara sepintas. Gitu Bu, itu memupuk keyakinan kita, sehingga kita ketika mengatakan Allah, kita yakin bahwa Dia adalah Tuhan yang menguasai segalanya. Ya Muhaimin ya Salam,
sallimna wal muslimin. Wahai zat yang merawat dan zat yang memberi keselamatan, sallimna wal muslimin, selamatkanlah kami ya Allah, wal muslimin, dan semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ad-dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhai Allah di era Nabi Muhammad, di era kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya agama Islam. Oleh karena itu kita harus mempunyai kalimat yang yakin, yang matang, bagus, sehingga itu akan mempengaruhi gerak hidup kita. Kenapa ibu-ibu yakin bahwa Nabi Muhammad bukan sekedar pejuang, bukan sekedar komando, bukan sekedar pemimpin, bukan sekedar raja, tetapi beliau adalah utusan Allah. Dari mana ibu yakin? Jawabannya karena dari keterangan-keterangan baik yang ada di Al-Quran, yang ada dalam hadis, yang ada dalam penjelasan-penjelasan para ulama, menjelaskan bahwa dia selalu berupaya mengajak manusia senantiasa taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu mengajak makhluk ini berdamai. Dia selalu menjelaskan, mengupayakan bagaimana caranya semua orang Islam ini bisa sholat dengan benar, sehingga dengan demikian makhluk-makhluk Allah, diantaranya kita manusia, akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti kalau dia seorang raja, bukan rasul, tentu tidak mati-matian memperjuangkan sholat, tentu tidak mati-matian memperjuangkan agar orang lain menjadi agama, mendapatkan hidayah menjadi agama Islam. Tapi bukti kerasulan dia diantaranya, selain akhlaknya yang sangat mulia, dia sangat berusaha agar manusia ini masuk ke dalam agama Islam, kemudian ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu menurut satu riwayat, pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir nanti di alam barzakh bukan waman nabiyuka, bukan, man hadzal rajul, man huwa rajul, siapa lelaki itu? Bagi orang yang mengetahui bahwa dia sejak di dunia dia sudah tahu, saya yakin seyakin-yakinnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Buktinya dia berusaha mengajak orang sholat, dia berusaha mendamaikan seluruh manusia, dia berusaha memerangi kemungkaran, maka dia akan dengan mudah nanti menjawab pertanyaan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Nabi Muhammad karena dia yakin. Tapi fa innal munafiqin, orang-orang yang munafik, orang-orang yang lain di luar, lain di dalam, lain zahir, lain batin, tidak mau mempelajari ilmu Allah, maka dia nanti akan kebingungan. Mungkin dialah seorang nabi, lah ini akan menyebabkan murkanya malaikat Munkar dan Nakir. Mudah-mudahan kita semua nanti menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir dengan fasihun dan dengan mudah. Kenapa? Karena kita sudah yakin kepada Allah sejak di dunia. Kita sudah yakin agama kita Islam karena kita sudah sering mendengar ya dari para mubaligh,
Kita sangat yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bukan sekedar pemimpin, raja, banyak raja, tapi bukan rasul. Tetapi Nabi Muhammad khatimul anbiya, sayyidul mursalin, penutup para nabi, pemimpin para utusan-utusan Allah. Para hadirin, ibu-ibu majlis taklim Nurul Ulum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sering diajarkan oleh Rasulullah bahwa afdhalul dzikri la ilaha illallah? Karena Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan kubur, menciptakan mahsyar, menciptakan surga, menciptakan neraka adalah untuk menentukan siapa yang menerima la ilaha illallah, yang yakin seyakin-yakinnya, khalisan mukhlisan, murni yakin bahwa memang Allah itu adalah Tuhan semesta alam, Tuhanku dan Tuhan kita semua, maka nanti orang itu akan diberikan surga yang dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan. Tapi neraka Allah ciptakan untuk siapa? Untuk orang yang tidak meyakini, meragukan, tidak meyakini kepada la ilaha illallah, la mudabbira illallah. Tidak ada yang mengatur di dunia ini kecuali Allah. La raziqa illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali hanya Allah. Tetapi karena kita sebagai makhluk, kita perlu wasilah, perlu perantara, maka kita dua hal harus kita lakukan. Syariatnya berjalan, tetapi thariqahnya atau hakikatnya juga harus berjalan. Secara zahir kita harus berupaya, harus berusaha. Itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengetahui melalui perantara malaikat Jibril, selain yang langsung dari Allah, tapi sebagian besar melalui malaikat Jibril. Artinya makhluk melewati sesama makhluk. Beliau dicontohkan juga berdagang, berusaha, menikah, mempunyai keturunan. Ini salah contoh ya bahwa kita harus berhubungan sesama manusia. Syariat hidup ini harus berjalan. Masyari'ah, apa itu syariat? Hukmu kulla syai'in, hukum setiap sesuatu itu namanya syariat. Tetapi pelaksanaannya itu namanya thariqah. Yang afdalnya thariqah dengan seorang mursyid yang sudah diakui menerima ijazah dari mursyid sebelumnya. Itu ibu melakukan wajib sholat, hukumnya syariat, namanya wajib, hukumnya sholat. Tetapi melakukan sholat namanya thariqah, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibu wirid namanya cara mendekatkan diri kepada Allah. Ibu baca sholawat, cara mendekatkan diri kepada Allah. Cara mencintai Rasulullah lah sempurnanya melalui bimbingan seorang mursyid. Adalah nanti mursyid yang membimbingnya lah. Begitulah kira-kira. Barulah nanti akan naik ke maqam ma'rifat. Itu lain, kita tidak bahas itu. Nanti bingung. Itu harus ada duduk pakai kitab lah, enak. Itu Bu, yang pertama. Jadi kita harus yakin dulu kepada Allah. Kita harus yakin dulu kepada Rasulullah. Yakin, oh iya ya, kalau dia bukan Nabi kan tidak mungkin mati-matian memperjuangkan sholat. Kalau dia bukan Nabi kan tidak mungkin mati-matian untuk keadilan.
Sampai beliau mengatakan, lau syaraqat Fatimatu binti Muhammadin laqata'tu yadaha. Kalau seandainya, ini andai, tidak mungkin terjadi, karena liyutahhirakum tathhira, keluarga ahlul bait Nabi suci dari kekotoran-kotoran tersebut. Tapi diumpamakan Rasulullah dan melambangkan bahwa Rasulullah sangat suka kepada perkara yang benar, cinta sekali kepada orang yang cinta kepada kebenaran. Seandainya Fatimah binti Muhammad, anak saya, kata Rasulullah, mencuri, pasti aku yang akan memotong tangannya. Ini artinya Rasulullah sangat mencintai kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi dengan keyakinan seperti itu, kita nanti begitu membaca salawat, kita ingat kepada Rasulullah, betapa perjuangan Rasulullah mati-matian agar kita bisa ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika diberikan oleh Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, nanti engkau akan aku berikan Muhammad sesuatu yang membuat hatimu puas. Kata Allah, qala, Rasulullah menjawab, ya Rabbi la arda la arda wahidun ummati finnar. Ya Allah, saya tidak puas kalau masih ada satu saja yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada dalam neraka. Maka Allah mengiyakan, meng-ACC, sehingga mengqala la ilaha illallah khalisun mukhlisun dakhalal jannah. Orang yang yakin kepada Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia pasti menjadi penduduk surga. Jadi hakikatnya kita semua nanti akan menjadi penduduk surga, barokahnya permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dosa kita, yang jahat kita, yang suka bohong kita, yang suka ngerasain orang kita, yang males kita, yang suka ngelawan suami, ibu-ibu, bukan saya. Nah, tapi yang mati-matian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga cinta mahabbah. Oh, makanya Bu ya, ketika Aisyah ditanyakan, ya, bagaimana akhlak Rasulullah? Kaifa khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Qalat, Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Makanya kadang muballigh itu menjelaskan bahwa yang ada di dalam Al-Quran seperti itulah perilaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau tidur, ketika bangun tidur, semua yang tertera dalam Al-Quran. Cara berhubungan suami istri, cara bergaul dengan masyarakat, cara bergaul dengan anak-anak, cara bertemu musuh, menghadapi semua yang ada di dalam Quran. Huwa ya dzalika khuluq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Ibnu Abbas, man qara'a al-Qur'ana faka'annama ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mempelajari dengan benar, membaca Al-Quran, kemudian mempelajari Al-Quran, faka'annama ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu seolah-olah telah melihat jasad mulianya, kehidupannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya makanya Bu, anak-anak harus diajarkan membaca Al-Quran. Jangan sampai ada anak orang Islam kemudian tidak pernah membaca kitab suci Tuhannya. Bayangkan ketika kita bertemu Allah, kemudian ditanya, ini bayangan saja, apakah kamu sudah pernah membaca kitabku? Jawabannya tidak. Kira-kira seperti apa Bu? Tidak ya Allah. Bayangkan, HP kita lihat, mungkin TV kita lihat, sesuatu yang tidak perlu kita lihat, kita renungkan. Tapi kalamullah yang firman Allah tersebut membawa kita mulia dunia akhirat tidak pernah kita pelajari, bahkan tidak kita anjurkan kepada anak kita. Kalau tidak pandai bagaimana Pak Ustadz? Caranya hubbu li ahlil Quran. Cintailah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Orang-orang yang ahli Al-Quran nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dijuluki dengan saudara. Orang yang suka baca Al-Quran ya, nanti dijuluki saudara ya. Kata Rasulullah, man arada liqa Allah falyukrim ahlallah. Siapa orang yang ingin bertemu dengan Allah, maka muliakanlah keluarganya Allah. Kalau bertanya para sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu sampai dikategorikan keluarga? Padahal orang terdekat itu siapa Bu? Keluarga. Berarti dekat sekali hubungannya dengan Allah, sampai oleh Allah dikatakan ahlullah. Qala Rasulullah menjawab, alladzina yaqra'una al-Qur'ana. Orang-orang yang gemar, rutin, senang membaca Al-Quran. Kalaupun tidak demikian, kita tidak pandai, udah tua, belajar susah. Hubbu ahlil Quran, cinta kepada orang yang gemar membaca Al-Quran. Makanya tradisi kita Bu, kadang-kadang undang orang suruh baca Quran di rumah. Kenapa? Nanti dia akan diperintahkan, ya ukhti, ya ahli, kata Allah, ya ahli isfa' tu syafa', wahai keluargaku, kata Allah kepada orang yang gemar membaca Al-Quran, silakan kamu cari orang yang kenal sama kamu, yang mungkin melayani kamu, yang mungkin senang kepada kamu, yang tidak benci, yang kamu senang kepada dia. Silakan beri syafaat, tolong dia, bawa dia masuk ke dalam surgaku. Bayangkan Bu. Jadi ketika kita tidak pandai, kita cinta kepada orang yang suka membaca Al-Quran, jangan dimusuhi. Wah, nanti kalau minta tolong tidak mau dia. Nggak nolong kamu dulu sering merendahkan saya. Kamu dulu sering fitnah saya lah, kan repot jadinya. Lah seperti itu Bu. Itulah pentingnya kita mendidik anak kita agar mereka mencintai Al-Quran. Itu diajarkan, diwajibkan, suruh ya. Kalau kita tidak sempat, pasrahkan kepada guru-guru. Lah jangan pasrah total, hidup mati saya pasrah Pak Ustadz. Lah dari mulai masuk sampai keluar tidak kenal ke gurunya, ya repot juga itu. Itu namanya tukang cetak, orang lain suruh ngurus, ya payah juga. Itu juga tidak benar. Yang namanya pasrah itu kerjasama. Kalau menurut Kiai Haji Syukron Makmun, kerjasama itu, kata beliau ini, saya dengar ceramahnya, kerjasama itu, saya punya ilmu, saya ngajar, artinya saya belajar ilmu, dapat ilmu, saya kasih ke anak ibu, ke anak bapak, kata beliau Bu ya, dalam ceramahnya nih. Lah, ibu-ibu, bapak-bapak tidak sempat ngajar, sempatnya cari duit, usaha, kata beliau ini. Dapat duit, bagi-bagilah sama Pak Ustadznya. Itu namanya kerjasama.
Jangan Pak Ustadznya terserah, yang penting anak saya pinter, anak saya soleh, yang penting saya banyak duitnya. Nah ini tidak kerjasama namanya, kata beliau. Ini riwayatnya. Ya maaf Bu, maaf ini cuma gurau, tapi menurut saya itu ya memang kok pinter sekali Pak Kiai ini. Ya itu gurau, tapi bener walaupun gurau, begitu loh. Lah seperti itu Bu. Jadi kita itu harus saling perhatian. Kenapa? Karena kita harus akan meninggalkan pewaris kita. Kalau pewaris kita tidak pandai baca Quran, kemudian nanti kita mati, siapa yang akan memberi Al-Quran, mengirimkan Al-Fatihah? Padahal orang dikirimkan Al-Fatihah, apalagi dari anaknya. Anaknya ini tembus langsung, bila hijabin, tidak ada hijab, langsung oleh Allah diterima. Makanya beruntung sekali orang tua yang mempunyai anak soleh dan soleha. Idza mata benu Adam, ketika anak Adam itu meninggal. Adam itu semua Bu, semua keturunan Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semuanya itu dari Nabi Adam, dan Nabi Adam oleh Allah diciptakan dari tanah. Jadi kita semua ini satu bapak. Bapak kita siapa Bu? Nabi Adam. Maka yang paling susah itu Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika Rasulullah Isra, ini keluar bentar ya. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Nabi yang pertama ditemui di tingkat pertama Rasulullah itu Nabi Adam. Ketika noleh ke kanan, Nabi Adam menangis, senang, gembira. Ketika menoleh ke kiri, nangis Nabi Adam. Rasulullah tidak tahu waktu itu bahwa itu Nabi Adam. Tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man huwa? Siapa dia itu? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ya Rasulullah, huwa Abul Bashar. Dialah bapaknya manusia. Dia menangis senang ketika melihat kanan, karena dia melihat penduduk surga. Semua itu adalah keturunannya. Tapi ketika dia melihat belah kiri, dia menangis karena disiksa dalam api neraka. Pedih siksaannya, dan semua itu juga keturunan dia. Itu jadi orang yang berbuat zalim sama saja nyiksa Nabi Adam. Lah seperti itu ya. Makanya kita ini harus diusahakan. Kalau tidak mampu berbuat amal soleh, minimal kita tidak melakukan dosa lah. Tidur kah? Tidur betul, enggak tahajud betul, tapi kan enggak ngerasain orang, enggak main tiktokan, enggak nelpon suami orang, enggak bermaksiat juga. Walaupun kita sendiri enggak berbuat amal soleh. Nah seperti itu minimal, agar Nabi Adam enggak sedih. Ini sedih Nabi Adam. Wah, kalau kita ada di pihak yang ashabus shimal, ya, golongan kiri, maka Nabi Adam nangis, sedih. Tapi kalau ashabul yamin, dari kelompok kanan, orang-orang saleh yang nanti ibu-ibu, ndak ada yang tua-tua, ndak ada yang hitam-hitam, yang perot-perot, ndak ada. Semua nanti cantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kata Pak Ustadz tuh, di surga tidak ada orang tua, tidak ada orang tua, tidak ada, karena nanti semua menjadi cantik jelita, gitu Bu. Lah, alhamdulillah, nanti ibu-ibu kenal, ya, satu sama lain kenal. Ya apa tadi itu? Idza mata banu Adam, kata Rasulullah, in qata'a amaluhu, kalau anak Adam itu meninggal, semua terputus, illa min salasin, kecuali 3 perkara, ya, shadaqatin jariyatin. Yang pertama, shadaqah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang terus menerus, walaupun orangnya sudah dikubur, tapi amalnya terus berjalan. Ibu-ibu nyumbang untuk masjid, walaupun ibu-ibu dalam kubur,
sudah dimakan cacing jasadnya. Ya, nanti yang cantik-cantik habis dimakan cacing jasadnya. Yang ganteng-ganteng juga sama. Ya, tapi itu jasad, ruhnya tidak. Al-ruh al-hayat. Ruh itu hidup terus. Ya, dah. Amal soleh, amal jariah, menyumbang ke masjid, membiayai anak-anak sekolah, membiayai orang pergi ke pondok. Saya sering ulang-ulang. Kalau ada yang pergi ke pondok, Bu, biar 10.000 kasihlah. Itu amal soleh, itu amal jariah. Kalau mamanya saya tidak suka Pak Ustadz, lipat pahalanya. Pahalanya kita memberi kepada orang yang tidak kita suka, pahalanya maka makin besar. Yang lebih besar lagi pahalanya bersedekah kepada keluarga yang fakir, tentunya yang membutuhkan. Ya, seperti itu. Yang lebih utama lagi tentulah orang tua. Nah, seperti itu, Bu. Jadi amal jariah. Wa ma akalta fa afnaita. Engkau makan, ya, kata itu dulu ceritanya begini, Bu. Nabi Siti Aisyah itu diberi makanan. Jadi janjikan makanan, ya Rasulullah, nanti ada yang kita makan. Begitu Rasulullah pulang, mana makanan yang ingin berikan, nih asbabul wurudnya, ya, dari Ibu tahu. Kata Aisyah, habis ya Rasulullah, udah saya sedekahkan kepada orang fakir. Padahal itu makanan nih, Bu, disedekahkan habis. Kata Rasulullah, lah itu keliru, bukan habis. Ma akalta fa afnaita. Apa yang kau makan akan menjadi rusak. Pisang, jengkol, semua yang dimakan, apel, ya, semua nanti jadi kotoran. Makan sekarang mantap, besok cerita lain cerita. Ya, lain cerita lagi. Keluarnya pun lain. Masuknya dari mulut, keluarnya dari jalan sebelah. Lah, itu makan apapun. Ya. Wa ma labista fa ablaita. Apa yang kau pakai? Mobil, motor, kerudung, mukena, baju, semua semewah apapun, fa ablaita, semua usang. Nanti makin rusak, makin jelek, makin rusak, akhirnya kita nggak mau. Ya. Apapun rumah yang kamu pakai, ya. Wa ma tasaddaqta, kata Rasulullah. Dan apa yang kau infakkan di jalan Allah, apalagi amal jariah, ya. Wa ma tasaddaqta fa abqaita. Maka itu akan kekal abadi, bisa kau ambil nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, Bu. Jadi kalau banyak sedekah, alhamdulillah, itulah hak kita yang sebenarnya. Yang lain, wallahu a'lam, Allah lah yang maha tahu. Bisa jadi kena tipu, kena akalin orang, kena garong, macam-macam. Tapi mudah-mudahan selamat semua rizkinya, ya, sehingga rizkinya nanti menjadi amal soleh untuk makan, untuk bangun rumah, untuk itu amal soleh. Kullu khairin ibadatun. Setiap kebaikan apapun, ibadatun, itu akan menjadi ibadah. Ya, gitu, Bu. Nah, yang kedua, sedekatin jariyatin, ya, au ilmin yantafa'u bih, atau dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu tersebut diajarkan. Dulu saya belajar kepada muallim wafat, terus menerus dapat pahala. Asalkan kita ini masih hidup, kita ini masih baca Fatihah, berbuat amal soleh. Buat saya ceramah begini, pahalanya sama dengan guru yang mengajarkan. Sama. Kenapa selalu tinggian guru? Karena kan yang ngomong kan bukan cuma saya. Dulu mungkin tetangga sebelah belajar, dia juga berbuat amal soleh, satunya berbuat amal soleh. Makanya kalau punya anak mau bantu sekolah, mau ngajarin orang lain, bersyukur, Bu. Alhamdulillah. Siapa tahu ibu-ibu kebagian juga karena mendidik anaknya. Siapa tahu, kan begitu. Lah, begitu. Ngalir nanti saya ngajarin ke anak, atau saya ngajarin terus ila yaumil qiyamah. Makanya derajatnya murid itu kalah terus, nggak mau menang-menang dengan gurunya.
tapi nanti fil akhirah. Ya, bukan di dunia ya. Di dunia bisa jadi hebatan muridnya, yang namanya ilmu oleh Allah kan dikasih ke sana ke sini. Tuh, yang terakhir pesan. Yang terakhir awaladin saleh yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, maka didiklah anak kita untuk takut kepada Allah, sehingga kita nanti akan menjadi orang yang tenang. Kenapa tenang Pak Ustadz? Karena kalau dia sudah takut kepada Allah, tidak kita awasin pun tidak bingung kita. Tapi kalau dia ditawatin, nanti kamu kalau besar tidak punya kerjaan, nanti kalau kamu bisa hidup melarat, bisa lah. Jangan takut-takuti anak dengan demikian. Ajarilah dia agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haitsuma kuntah. Takutlah kamu nak kepada Allah dimanapun kau berada. Tempat ramai, tempat sepi, tempat terang, tempat gelap, di gedung, di lubuk reot, semua kau harus takut kepada Allah. Ya, sehingga dengan demikian nanti kita sebagai orang tua akan menjadi orang tua yang beruntung. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan seluruh para jamaah Majelis Ta'lim Nurul Ulum senantiasa oleh Allah diberi kemudahan rizki, kelancaran rizki, diberi panjang umur yang barokah, dan diberi keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin.